Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengejutkan. Inilah dia, seseorang yang akan mendekat, yang datang ya ke kamu. Ciri-cirinya dan tujuannya apa? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Aries. Mengejutkan. Inilah dia, sosok yang akan segera datang mendekat ke kamu. Ciri-cirinya dan tujuannya apa? Kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi dengan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke. Aries, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Scorpio ya. Wow, ada kartu Death ya. Ada Scorpio. Aries, Leo, Sagi, dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Scorpio kuat juga ya di sini. Taurus, Virgo, Capri. Dan di sini ada The Wheel of Fortune ya. Oke, buat Aries, mungkin itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu, tetapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya Aries. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik Aries, kita akan coba lihat di bottom of the decks. Di sini ada Knight of Cups. Aku melihat kamu akan merasa nyaman dengan seseorang ini. Seperti akan ada perubahan ya pada hidup kamu sebentar lagi. Ya. Dengan hadirnya seseorang ini, kamu mungkin akan merasa kayak, aku baru ngerasain nyamannya seperti ini gitu loh. Mungkin selama ini hidup kamu itu kayak enggak nyaman, terus hidup kamu itu kayak berantakan ya, kesepian, tetapi saat seseorang ini hadir ke dalam hidup kamu, itu akan membuat kamu itu merasa hidup yang begitu sangat berkualitas. Perubahan itu terjadi. Oke. Perubahan besar-besaran, perubahan secara signifikan ini terjadi pada hidup kamu. Karena apa? Karena kehadiran seseorang ini. Ya, kita akan coba lihat. Siapakah dia? Seseorang itu. Seseorang ini adalah seseorang yang sudah berakhir hubungannya dengan kamu. Ya, ini mungkin mantan, tetapi dia datang kembali dengan kebangkitannya dia, dengan versi terbarunya dia, dengan versi terbaiknya dia. Itu ya, mungkin bisa saja seseorang ini dulunya meninggalkan kamu tanpa pesan, meninggalkan kamu begitu saja ya. Ya mungkin dia punya alasan, tapi dia nggak katakan itu ke kamu ya. Ya mungkin saja alasannya itu mungkin dia belum siap untuk berkomitmen, atau mungkin dari segi finansial dia belum siap ya, atau mungkin dulu dia merasa kekanak-kanakan, belum waktunya sih kita untuk berkomitmen. Entah itu mungkin antara kamu dengan dia punya perbedaan ya, tetapi dia akan datang lagi ke kamu dengan segala harapan ya, harapan dan mimpinya dia. Inilah dia akan datang lagi ke kamu, di mana dia tahu bahwasanya hidup dia itu adalah sama kamu, dan dia merasakan dan dia juga melihat masa depan bersama kamu ya. Itu yang membuat dia berpikir untuk mendekati kamu lagi ataupun datang kepada kamu lagi, karena dia tahu hanya dengan kamulah dia bahagia. Walaupun dulunya dia sudah menyakiti kamu, meninggalkan kamu begitu saja, tapi pada akhirnya dia akan kembali lagi ke kamu. Ini dia. Oke? Jika seseorang ini kamu manifestkan, ya semoga aja dia akan hadir. Ya. Atau seseorang ini adalah seseorang yang benar-benar kayak ya mungkin teman lama bagi kamu, tapi dia hadir lagi saat ini itu kayak dengan semua harapannya dia ke kamu.
Oke. Nah, kalau ciri-cirinya sih dia orangnya kayak ya mungkin dia nggak tertutup, dia nggak terbuka, tetapi pada dasarnya dia baik gitu loh. Baik sekali karena dia mau merubah dirinya itu karena kamu. Ya, dia ingin membahagiakan kamu. Ya mungkin bisa saja dia ingin menebus kesalahannya ke kamu, ya, itu dia. Lanjut, di sini ada Knight of Wands. Di sini ada seseorang ya, orang yang berkuda. Kalau dikatakan dia itu memakai baju besi gitu ya. Arti kata dia orang yang memiliki power. Dia orang yang berkuasa di sini. Dia adalah orang yang mungkin memiliki jabatan. Dan dia yakin kalau kamu itu adalah pilihannya dia, kata. Kenapa? Karena dia merasa kamu itu adalah orang yang pantas buat dia. Secara mungkin kamu orang yang pintar, cerdas ya. Kamu mungkin orang yang berkualitas juga bagi dia. Kamu punya nilai. Nah, itu juga yang membuat yang menjadikan dia itu memilih kamu ataupun ingin datang ke kamu. Ini dia akan datang dengan segala mimpinya. Dia ingin datang kepada kamu dengan segala harapannya juga. Ya, ini dia. Tapi dia kayak berhati-hati sekali ya, pengen datang ke kamu. Kenapa? Apakah dia takut di sini? Takut nantinya ada energi-energi negatif yang akan mengganggu dia. Kenapa? Karena dia ini seseorang yang mungkin banyak yang menyukai dia. Jadi kayak dia itu kayak menyembunyikan statusnya dia. Mungkin ya, tetapi sama kamu enggak. Dia orangnya yang terbuka juga gitu. Tetapi mungkin dia tidak ingin dipublikkan. Hubungan kita tidak ingin dipublikkan. Kenapa? Karena suatu saat nanti ya mungkin banyak energi-energi negatif yang akan muncul. Makanya di sini semua tertutup ya. Itu. Itu yang aku rasakan. Dan siapa lagi dia? Aries. Di sini ada Ten of Cup. Ten of Cup adalah gambaran di mana seseorang yang memang mungkin sudah menikah dengan kamu, lalu terpisah karena sesuatu hal gitu ya. Terpisahnya bukan bercerai, enggak gitu loh. Terpisahnya itu mungkin ada suami yang cari kerja, mencari nafkah, atau istri yang cari kerja di luar negeri, cari nafkah, ya. Dan pada akhirnya kamu mungkin akan kumpul kembali. Kenapa? Oh, kita sudah cukup tabungan untuk membuka usaha, untuk membuka ya mungkin kita tidak akan terpisah lagi dengan uang yang sudah cukup, kita akan bahagia bersama. Dan kita tidak akan terpisah lagi. Ini gambaran seseorang itu. Semoga aja ya, seseorang ini akan datang untuk memulai suatu kehidupan yang bahagia bersama kamu. Amin. Oke, ini dia. Ya. Ya, kalau seseorang ini suami kamu, ya mungkin ini kamu sama dia sih seumuran. Orang yang berkarakter juga. Terus seseorang ini akan bisa membuat kamu tersenyum dan dia orang yang ya lucu, lucu gitu ya. Oke. Dia suka lelucon juga ya kalau aku lihat. Nah, di sini ada Connect of Intercourse. Seseorang ini adalah ya mungkin rekan kerja kamu, atau mungkin dia rekan bisnisnya kamu, atau mungkin dia atasan kamu di sini. Seseorang ini seperti kayak ya mungkin dia akan mendekat ke kamu. Dia mungkin akan memperjuangkan kamu, dia akan menaikkan derajat hidup kamu di sini. Karena dia punya segalanya di sini. Dia adalah seseorang yang pekerja keras dan dia kayak berhati-hati sekali mencari seseorang. Apalagi dia ini adalah orang yang mapan. Dia tidak ingin sembarangan orang dia miliki. Kenapa? Sudah banyak pengalaman dia di masa lalu yang membuat dia akhirnya hubungannya kandas. Kenapa? Orang-orang yang dekat dengan dia itu hanya memanfaatkan dia. Atau ini kamu gitu ya. Ini kondisi kamu di mana kamu yang mapan, kamu yang memiliki semuanya. Terus banyak orang yang mendekat ke kamu itu karena uangnya kamu gitu loh. Nah, tetapi di sini seseorang ini benar-benar kayak, wah, udah deh, aku milik kamu karena kamu orang yang tidak matrean gitu ya. Kamu mungkin orang yang baik gitu. Kamu orang yang benar-benar kayak tulus ya. Itu mungkin dia akan bisa memilih kamu di sini. Aries, oke? Di sini ada The Wheel of Fortune. Orang yang merubah hidup kamu dan dia memiliki perasaan cukup besar kepada kamu. Dia tahu mungkin ya, kamu bersedih, kamu lagi kecewa, kamu mungkin lagi punya banyak masalah. Dia datang dengan ketulusannya ya untuk bisa membahagiakan kamu, untuk bisa membuat kamu tersenyum di sini. Ya, ini dia. Seseorang ini akan bisa merubah hidup kamu. Semoga aja ya. Amin. Oke, buat Aries. Kita akan coba lihat di kartu di black card ya, di kartu hitam ini. Seperti apakah yang terbaca di sini buat Aries? Oke. Ya. Oke. Oh. Nah, ternyata kamu ketemu dengan the golden mirror ya. Aries, di sini ada meeting someone new.
Kamu akan benar-benar ketemu dengan seseorang yang benar-benar kayak ya baru bagi kamu, walaupun dia orang lama tapi dia datang dalam versi terbarunya dia. Ya, ini yang aku rasakan Aries. Seseorang itu akan datang kepada kamu, akan bertemu dengan kamu, ya. Ya mungkin saja bisa saja dia orang yang sudah menyakiti kamu dulunya, atau seseorang yang sudah menghadirkan orang ketiga dulunya di antara kamu dengan dia. Tetapi mungkin di situ dia merasa bersalah sekali. Di situ dia merasa kayak, oh aku nggak pantas sudah nyakiti kamu, karena kamu sudah terlalu baik sama aku. Ya, sehingga akhirnya dia ingin menebus semua kesalahannya dia. Aku melihat di sini ada hal by choice, di mana kamu membuat pilihan untuk mencintai diri sendiri. Ada berapa dari kamu ya Aries, aku belum mau dulu gitu. Walaupun mungkin dia sudah datang dengan versi terbaiknya dia atau versi terbarunya dia, tapi kamu merasa belum yakin dengan hubungan yang akan kamu jalani berikutnya. Karena kamu punya trauma dengan masa lalu. Bukan mungkin bahkan dengan dia saja, tapi dengan yang lain kamu juga seperti itu. Makanya kamu merasa kayak rada-rada takut gitu ya. Takut untuk memulai satu hubungan ini. Oke? Aries. Tapi semua itu tergantung kepada kamu. Pilihan ada di tangan kamu ya. Kalau memang dia menunjukkan keseriusannya, ya kenapa tidak? Karena di sini ada the golden mirror. Kamu dengan dia benar-benar kayak memiliki cinta yang cukup besar. Kamu benar-benar kayak, wah ini kita terikat secara batin loh. Jadi dan aku juga merasa punya chemistry dengan kamu. Saat kamu sedih, aku ngerasain. Saat kamu kecewa, aku ngerasain. Apalagi saat kamu bahagia, aku juga bahagia gitu loh. Jadi itu yang mungkin yang menjadikan kamu dengan dia akhirnya mirror gitu ya. Oke, di sini ada separation. Ya, mungkin beberapa dari Aries yang sudah terpisah dari dia dulunya, dia begitu sangat merindukan kamu, dia begitu sangat mencintai kamu. Dia mikirkan kamu di sini. Ya, perpisahan yang sudah kamu lakukan dengan dia itu kayak membawa berkah ya buat kamu dengan dia. Karena jika tidak begitu, kamu mungkin tidak akan menemukan dia, tidak menemukan jodoh gitu. Itulah kita nggak tahu jodoh kita itu di mana, jodoh kita itu kapan datangnya, ya kita nggak tahu. Selalu berdoa untuk hal itu. Oke, Aries. Ini aku rasakan dari energi kamu di sini. Apalagi dari segi percintaannya kamu, kita akan coba lihat. Buat Aries, apakah yang terbaca? Ya. Aku melihat beberapa dari kamu mikir ya, untuk membatasi diri dengan siapapun. Tetapi semua itu mungkin tidak akan membawa suatu kebahagiaan kepada kamu, justru membuat kamu kepikiran aja tentang seseorang yang mungkin sudah menyukai kamu. Karena apa? Karena kamu mungkin punya masa lalu yang begitu sangat ya menakutkan lah gitu ya. Aku melihat di sini, dimana kamu akan merilis ya sesuatu hal yang membuat akhirnya hidup kamu berubah. Akhirnya mungkin kamu bisa menerima orang-orang yang mungkin akan datang kepada kamu, menerima orang-orang yang mungkin sudah tulus dengan kamu ya, yang bisa mengerti dengan beban dan tanggung jawab kamu begitu. Dan dia mungkin juga ikut memikulnya. Itu juga ibaratkan udah jadi orang yang mungkin baik gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Dan aku juga melihat di sini ada reflection. Kamu akan bisa benar-benar kayak memberikan sebuah ruang di hati kamu untuk dia. Intinya kamu akan berikan kesempatan buat seseorang yang mungkin sudah meninggalkan kamu, mungkin di sini dia minta maaf sama kamu dan kamu sudah bisa memaafkan dia. Ya, karena ada sebuah gairah yang muncul di antara kamu dengan dia kembali. Setelah ada perbaikan-perbaikan, gairah tuh muncul, ya. Semoga aja ya Aries. Dan aku juga melihat beberapa dari kamu akhirnya embrace through each other, you find the missing piece. Ya, kerinduan itu mungkin akan mulai memuncak, tapi kerinduan itu akan terbalaskan di sini. Kamu dengan dia akan bertemu untuk memadu kasih dan mungkin meyakinkan satu sama lain kalau kita itu bisa untuk menata masa depan. Ya, terkadang ya namanya kita rezeki itu pasti ada aja datangnya. Walaupun kamu sudah menjadi single, kamu sudah punya anak misalnya gitu ya, maka rezeki kamu akan selalu ada. Termasuk rezeki jodoh kamu itu akan ada. Tetapi kamu ingat, fokus dulu kepada pembenahan diri kamu. Dengan begitu akhirnya kamu akan menemukan yang terbaik di sini. Oke, buat Aries. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat Aries. Semoga bermanfaat apapun yang terbaca di sini. Semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya Aries. Oke, sampai ketemu lagi Aries. Dadah.